Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Yang terhormat Bapak Ibu yang sudah hadir di ruangan majelis guru ini. Kemudian yang terhormat untuk Pak Sahrizal sebagai CGP Angkatan 8 SMA Negeri 1 Tapung, dan seterusnya kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena limpah rahmatnya, kesehatan, kesempatan, rezeki, sehingga kita dapat hadir di ruang majelis guru ini untuk mengikuti acara aksi nyata modul 1.4 budaya positif, menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif, program dari calon guru penggerak Bapak Sahrizal Hamdani SPD SMA Negeri 1 Tapung. Acara ini akan disampaikan oleh Bapak Sahrizal sebagai tugasnya untuk CGP. Untuk itu, marilah kita bersama-sama memahami dan mengaplikasikan nantinya di kehidupan sehari-hari kita, terkhusus untuk proses pembelajaran. Semoga apa yang disampaikan Bapak Sahrizal nanti bisa kita laksanakan. Itu saja pembukaan dari saya mewakili kepala sekolah. Dengan itu kami persilahkan waktu yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Sahrizal untuk menyampaikan budaya positif ini kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tapung, yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum, bidang kemahasiswaan, sarana prasarana dan humas. Kemudian yang saya hormati Bapak dan Ibu Majelis Guru di SMA Negeri 1 Tapung. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Yang pertama, marilah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat kelimpahan dan rahmatnya kita masih diberi kesempatan untuk dapat hadir ke sekolah kita ini melakukan tanggung jawab kita sebagai guru. Kemudian salawat berayakan salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga dengan kita bersolawat kita dapat syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sengaja saya mengundang Bapak dan Ibu guru untuk menghadiri diseminasi aksi nyata modul 1.4 sebagai tugas saya melakukan aksi nyata modul 1.4 ini. Jadi di sini maksud saya bukan menggurui, tapi di sini hanya berbagi apa yang sudah saya dapatkan dalam pendidikan calon guru penggerak angkatan 8. Jadi di sini yang akan saya sampaikan nanti adalah tentang budaya positif. Bagaimana kita nanti akan menerapkan budaya positif di sekolah kita ini. Baik, yang pertama akan saya sampaikan adalah tentang perubahan paradigma belajar. Jadi kita sekarang sudah menggunakan kurikulum baru, yaitu kurikulum Merdeka, perubahan dari kurikulum 2013. Di sini ada pembelajaran paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi inilah yang dicanangkan oleh sistem pendidikan negara kita,
yaitu dapat mewujudkan nanti siswa-siswi yang memiliki profil pelajar Pancasila. Adapun yaitu yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua adalah berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan juga kreatif. Nah, inilah keenam profil pelajar Pancasila yang dicanangkan oleh perubahan pembelajaran atau kurikulum merdeka yang sekarang kita gunakan. Nah, yang akan saya sampaikan hari ini yang pertama adalah tentang disiplin positif, kemudian nanti yang kedua adalah nilai-nilai kebajikan universal, kemudian yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia, yang keempat adalah keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia dan posisi kontrol. Nah, yang terakhir nanti adalah segitiga restitusi. Nah, yang pertama akan saya sampaikan adalah tentang miskonsepsi pendapat dari Dr. William Glasser dalam kontrol teori. Nah, di sini yang pertama adalah tentang miskonsepsi teori kontrol. Ya, mungkin sebelum ini saya ingin meminta dulu percobaan kepada salah seorang guru, misalnya Ibu Sri Juliani. Bisa Ibu Sri Juliani menggenggam sesuatu di tangannya. Jadi misalkan begini, di tangan ibu ini ada sesuatu yang sangat berharga. Ya, jadi ibu tidak akan menunjukkan kepada siapapun, karena ini merupakan sesuatu yang berharga. Boleh ibu genggam tangan ibu dulu. Nah, jadi di sini saya adalah orang yang akan mencoba untuk merayu Ibu Sri supaya dia membuka genggamannya. Ya, Bu Sri ya. Ibu Sri, boleh saya melihat apa yang ada di tangan ibu? Maukah ibu membukakannya untuk saya? Nggak boleh loh. Oke. Kalau misalnya saya kasih uang 1 miliar, kira-kira mau nggak ibu? Nggak mau juga. Kalau nanti saya ancam keluarga ibu, keselamatannya gimana? Ya, tetap mau. Bagaimana, Bu? Jadi itu merupakan salah satu teori kontrol. Jadi maksudnya begini. Jadi siapakah yang memiliki kewenangan atau yang memiliki kontrol terhadap dirinya itu adalah ibu ini sendiri. Artinya diri kita sendiri. Sedangkan dari orang lain atau dari luar itu disebut sebagai motivasi atau dorongan dari luar. Jadi seberapapun besarnya dorongan dari luar, kalau keinginan pribadi itu, keinginan dari dirinya pribadi untuk membuka, keinginannya tidak ingin membuka, ya tetap tidak akan terbuka. Maksudnya seperti ini. Jadi seandainya seorang siswa kita paksa, misalnya dia untuk melakukan sesuatu, mungkin itu hanya ada motivasi dari luarnya. Misalnya tadi Bu Sri, setelah saya kasih uang 1 miliar, mungkin dia mau membukanya karena ada iming-imingin tadi. Sama seperti siswa kita. Mungkin dia akan menuruti kita, cuman ada alasannya mungkin ya. Mungkin dia karena takut, daripada saya dihukum nanti udahlah saya kerjakan lah kan gitu. Atau karena ada hadiahnya kan begitu. Itulah maksudnya teori kontrol. Nah, di sini ada sedikit penjelasan dari Dr. William tentang ilusi. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Nah, itulah yang sedang kita alami. Kita merasa murid kita sudah baik, sudah mau melakukan sesuatu, kita anggap dia sudah baik, tapi itu belum tentu. Karena bisa saja itu merupakan sebuah ilusi. Mungkin dia melakukan sesuatu karena ada dorongan dari luar. Mungkin ada hadiah atau ada hukuman yang dia takutkan. Gitu. Itulah maksud dari ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, jadi di sini artinya belum tentu semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Itu semuanya hanyalah ilusi atau bisa saja itu seperti fata morgana. Kita dari jauh kelihatannya air, tapi ternyata kita dekatkan tidak. Kemudian yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, jadi kalau kita misalnya mengkritik seseorang atau membuat dirinya menjadi merasa bersalah, itu kita anggap membuat karakter menjadi kuat. Tapi sebenarnya tidak. Bisa saja itu malah membuat karakternya menjadi lemah. Kemudian yang berikutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini juga sering kita alami. Kalau kita seorang guru, kita menganggap kita berhak memaksa siswa kita.
karena merasa diri kita sudah yang paling benar. Nah, jadi sebenarnya itu hanyalah ilusi. Belum tentu orang dewasa itu yang dilakukannya itu benar. Jadi itu semuanya adalah ilusi. Ini adalah pendapat dari Dr. William Glasser. Kemudian tentang disiplin positif. Nah, sebelum itu kita sedikit refleksi terhadap diri kita. Yang pertama, mari kita tanyakan ke diri kita sendiri bagaimana kita berperilaku. Kemudian, mengapa kita melakukan segala sesuatu. Selanjutnya, tanyakan ke diri kita, apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain. Kemudian, terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau, seperti hadiah, uang, pujian, dan lain-lain. Nah, ini silakan berefleksi pada diri sendiri tentang pertanyaan yang saya sampaikan di sini. Nah, berikutnya makna disiplin positif. Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin itu diartikan sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, jadi maksudnya di sini, kalau anak itu patuh, berarti dia sudah disiplin. Itulah arti disiplin yang mungkin kita anut selama ini. Kemudian, padahal disiplin itu sebenarnya membuat merasa tidak nyaman ya, karena semuanya diatur gitu ya. Itu pengertian disiplin secara budaya kita. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid-murid yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku dengan mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, jadi kalau rayuan ataupun hukuman yang diberikan agar siswa tadi patuh terhadap peraturan sekolah, itu merupakan motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar. Sedangkan tujuan kita membuat disiplin positif itu adalah bagaimana membuat siswa tadi memiliki motivasi intrinsik dari dalam dirinya, sehingga ia melakukan perbuatan itu atas kehendak dirinya sendiri, bukan dari kehendak orang lain. Itulah tugas kita sebagai pendidik, untuk menciptakan motivasi internal, intrinsik. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa iming-iming, hadiah, bonus, ancaman, ataupun hukuman. Nah, inilah tujuan dari disiplin positif. Bagaimana kita menerapkan disiplin dan menumbuhkan kesadaran kepada diri siswa tanpa memberikan yang ini, tanpa memberikan iming-iming, hadiah ataupun bonus, ancaman, dan hukuman. Mungkin ini yang masih sering kita lakukan untuk agar siswa ataupun anak kita di rumah melakukan yang kita inginkan. Kemudian di sini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Menurut Diane Gosson 1998 mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, jadi nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, sedangkan nilai-nilai kebajikan universal sendiri berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, kemudian bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Jadi nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai positif. Namun ada kata universal, itu artinya nilai kebajikan itu diyakini oleh semua manusia tanpa memandang suku, tanpa memandang agama, bangsa, dan bahasa, serta latar belakang lainnya. Itu maksud dari nilai-nilai kebajikan universal. Sehingga nilai kebajikan universal itu di dalam dunia pendidikan kita sekarang disebut dengan profil pelajar Pancasila. Artinya semua yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila itu sudah merupakan universal, diyakini oleh semua masyarakat atau seluruh manusia yang ada di Indonesia ini. Kemudian berikutnya ada motivasi
perilaku manusia. Menurut Daily Gosen, motivasi merupakan dorongan atau alasan untuk melakukan sesuatu. Nah, dorongan tadi bersifat intrinsik ataupun ekstrinsik. Yang pertama, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini adalah motivasi atau dorongan. Dorongan seseorang melakukan sesuatu. Tadi dia melakukannya karena untuk menghindari ketidaknyamanan. Nah, daripada saya dihukum, ya kan, lebih baik saya melakukan atau menuruti kata-kata bapak guru atau kata-kata ibu guru atau kata-kata orang tua saya daripada saya nanti dihukum. Nah, itulah salah satu alasan seseorang melakukan perilaku atau melakukan sesuatu. Nah, berikutnya ada motivasi atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini juga merupakan suatu alasan seseorang melakukan sesuatu. Mungkin ada imbalan. Nah, mungkin kita pernah melakukan kepada siswa kita atau anak kita, kalau misalnya mau melakukan sesuatu kita kasih hadiah, ya mungkin pernah Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini merupakan suatu dorongan atau motivasi yang bersifatnya eksternal ya Bu. Jadi 1 dan 2 ini sifatnya eksternal, dorongan dari luar, bukan dari dorongan dirinya sendiri. Kemudian di sini ada motivasi untuk menjadi orang yang merdeka, yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, inilah yang merupakan motivasi internal atau ekstrinsik dari dalam dirinya. Jadi seorang itu akan melakukannya karena mereka ingin menghargai diri sendiri dan kemudian meyakini nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Itulah maksud dari motivasi intrinsik. Jadi dia harus tahu dulu, oh ini baik atau tidak ya. Oh ini baik bagi diri saya. Nah, sehingga dia melakukan sesuatu berdasarkan keinginannya sendiri. Itulah yang menjadi motivasi intrinsik. Sedangkan yang 1 dan 2 ini adalah eksternal atau ekstrinsik. Nah, berikutnya di sini saya akan menjelaskan tentang hukuman dan konsekuensi. Nanti kita bisa bandingkan apakah sekolah kita menerapkan yang mana, apakah hukuman atau konsekuensi. Nah, di sini yang pertama saya akan sampaikan hukuman itu bersifat satu arah. Kemudian dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, inilah ciri-ciri hukuman. Sedangkan konsekuensi sudah terencana. Jadi disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Konsekuensi memiliki hubungan terhadap pelanggaran yang dilakukan. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Nah, jadi kalau konsekuensi sudah disepakati, kemudian konsekuensi itu ada hubungannya terhadap pelanggaran yang dilakukannya. Jadi berhubungan. Nah, nanti saya berikan kasus, nanti Bapak Ibu menilai sendiri apakah termasuk konsekuensi ataupun hukuman. Nah, ini ada sebuah kasus yang bisa dijawab. Kira-kira ini termasuk apa? Menurut Bapak dan Ibu semuanya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, menurut Bapak dan Ibu guru apa kira-kira ini? Konsekuensi. Ya, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kita lihat jawabannya. Nah, ini merupakan konsekuensi. Kenapa? Karena memiliki hubungan terhadap pelanggaran yang dilakukannya. Karena dia terlambat, jadi hukumannya, konsekuensinya adalah saya tidak akan terlambat lagi. Sedangkan di sekolah kita kalau terlambat misalnya mencabut rumput atau misalnya kan atau dan lain sebagainya, mungkin itu bisa dipertimbangkan kembali terhadap untuk menerapkan disiplin positif. Nah, berikutnya adalah kasus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, ini bagaimana menurut Bapak Ibu? Ya, ini kita bisa jawab, ini merupakan hukuman. Dia terlambat, tapi hukumannya lari lapangan. Nah, ini menyakiti perasaan. Nanti ada rasa dendam terhadap siswanya atau rasa kebencian terhadap guru tersebut. Dan menyakiti siswa ini karena tidak ada hubungan terhadap terlambat dengan lari lapangan basket.
Berikutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, ini mungkin waktu zaman Covid ya, Bu. Kalau sekarang sudah tidak lagi. Nah, ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya, push up. Ya. Ini merupakan hukuman karena tidak pakai masker kita suruh push up. Nah, mungkin di antara kita sudah pernah melakukan hal ini. Jadi kita bisa mengintrospeksi diri nanti ke depannya. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya, ini konsekuensi. Kertas temannya dicoret, tentu kita ganti. Maka ini termasuk konsekuensi. Jadi ada hubungan antara pelanggaran dengan yang harus dilakukannya. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Nah, ini merupakan hukuman ya. Ini hukuman. Nah, berikutnya murid meminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi. Hukuman. Bertelanjang kaki. Kalau kita lihat, ya di sini juga termasuk hukuman. Mungkin konsekuensinya bisa hal yang lain mungkin ya. Kalau baru karena ini bertelanjang kaki sepanjang hari kita tidak tahu, bisa saja di lingkungan sekolah kita ada paku atau kaca, nanti bisa melukai kaki siswa. Jadi ini berbahaya kalau kita suruh anak kita bertelanjang kaki. Ya mungkin di sekolah kita sudah popping block semua, jadi mungkin aman. Tapi di sekolah yang lain kita tidak tahu. Nah, berikutnya di sini adalah keyakinan kelas. Saya akan menjelaskan sedikit. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, mungkin itu yang akan kita tanyakan. Nah, mengapa kita harus memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai motor atau roda dua? Ini untuk menanamkan keyakinan kelas. Kira-kira mengapa kita harus menggunakan helm saat mengendarai motor? Kira-kira apa? Iya, tujuannya pasti ada, yaitu untuk keselamatan. Nah, kalau nilai keselamatan itu sudah ada dalam diri kita, mungkin tanpa dipaksa juga kita akan menggunakan helm. Nah, itulah tadi yang namanya motivasi intrinsik. Jadi tujuan dia menggunakan helm untuk keselamatan, bukan tujuannya untuk menghindari razia misalnya ya. Nah, itu jadi dari yang kalau menghindari razia, dia tujuan pakai helm untuk menghindari razia, berarti itu namanya motivasi ekstrinsik dari luar, karena ada dorongan ketakutan. Nah, sedangkan yang kemudian berikutnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, ini juga merupakan alasan ya. Jadi kalau kita sudah merasa bahwa alasan kita itu dari dalam, ini supaya untuk keselamatan ataupun kesehatan, pasti kita menggunakan masker tanpa ada paksaan. Nah, inilah tujuan dari keyakinan kelas. Jadi kita meyakini dulu, apakah ini baik atau tidak. Kalau kita sudah yakin bahwa ini baik untuk diri sendiri maupun orang lain, maka tanpa ada paksaan kita akan patuh atau taat terhadap terhadap peraturan. Kemudian di sini konsep disiplin dengan identitas gagal. Dan di sini kembali ke hukuman yang tadi. Jadi hukuman itu sifatnya menyedihkan, kemudian tidak nyaman bagi si pelaku pelanggaran, dia merasa tidak nyaman. Kemudian murid akan takut, kemudian sifatnya memaksa. Nah, biasanya seorang guru kalau menghukum memaksa. Kemudian murid menyembunyikan kesalahannya, dia tidak berani berterus terang karena takut dihukum. Kemudian murid menjadi rendah diri atau merasa minder gitu ya. Nah, ini ciri-ciri hukuman, sehingga dia menjadi identitas atau menjadi manusia yang gagal gitu. Merasa dirinya gagal. Kemudian penghargaan juga akan membuat sesuatu menjadi gagal. Alasannya yang pertama, penghargaan itu tidak efektif. Kemudian merusak hubungan. Nah, misalnya ada teman yang mendapatkan hadiah, maka dia akan menjadi hubungannya mungkin rusak, atau pertemanannya jadi agak renggang karena temannya diberi hadiah sedangkan dia tidak diberi hadiah. Kemudian mematikan kreativitas. Nah, biasanya penghargaan itu akan mematikan kreativitas. Mungkin hari ini dikasih penghargaan, besok tidak dikasih penghargaan, dia jadi malas. Nggak dikasih hadiah hari ini. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Nah, ini juga menjadi introspeksi sendiri bagi kita juga. Menghukum dengan sistem ranking ini juga akan mengembalikan identitas gagal, membuat siswa jadi menjadi identitas gagal. Karena menghukum dengan sistem ranking itu sifatnya jadi menghukum. Nah, siswa yang tidak mendapatkan ranking, dia akan bisa saja dia sedih, atau mungkin bisa saja frustasi jika mungkin mendapat tekanan atau dorongan
atau tekanan ya, tekanan dari orang tuanya. Harus ranking 1, 2, 3, bisa kan? Pokoknya dia tidak dapat ranking, mungkin bisa jadi frustasi atau takut pulang ke rumah. Kemudian bersifat jangka pendek. Jadi penghargaan itu bersifat jangka pendek. Misalnya pada saat dikasih penghargaan, hari ini dia mau nurut. Nah, kemudian pada saat kedepannya atau guru lain yang masuk tidak memberikan penghargaan, mungkin dia tidak semangat belajarnya. Itulah ciri-ciri akibat dari memberikan suatu penghargaan. Jadi belum tentu penghargaan itu bersifat baik. Boleh kalau dalam waktu pendek, untuk jangka pendek bisa kita beri penghargaan, namun dia ini tidak bisa efektif dalam jangka waktu panjang, terus menerus. Kemudian di sini konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, supaya sukses atau yang berhasil di sini adalah pertama konsekuensi. Nah, konsekuensi yang tadi kita sudah bahas itu akan membuat identitas sukses. Nah, jadi baik untuk siswa. Yang pertama adalah penguatan jangka pendek. Untuk konsekuensi jangka pendek juga ini. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Jadi artinya kalau kita sudah menerapkan konsekuensi peraturan ya, kita harus memonitor secara berkelanjutan. Nah, jadi yang kelemahan kita mungkin di sekolah kita, memonitoring ini yang agak susah karena mungkin siswa kita banyak. Jadi kita kurang pembagian kerjanya. Nah, susah untuk memonitoring secara berkelanjutan. Kemudian stimulus respon. Nah, ini murid menghormati peraturan. Kalau ada respon, pasti murid akan menghormati peraturan. Lalu kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Sedangkan restitusi, kalau restitusi murid akan bertanggung jawab terhadap perilakunya, kemudian fokus pada pemecahan masalah, bukan pada alasannya atau latar belakang permasalahannya, tapi fokus kepada pemecahan. Nanti kita akan bahas tentang restitusi. Kemudian murid akan menghormati dirinya dan juga orang lain. Lalu murid akan bersemangat memperbaiki kesalahannya dan berdasarkan teori kontrol, bukan stimulus respon. Ini yang kita sering dapatkan di waktu kuliah dulu, teori stimulus respon. Sedangkan kalau yang sekarang ini teorinya disebut teori kontrol. Kemudian di sini adalah langkah-langkah menyusun keyakinan kelas. Nah, nanti yang keyakinan kelas tadi mungkin untuk wali kelas ini bisa kita terapkan bagaimana menyusun langkah-langkah keyakinan kelas. Artinya nanti siswa memiliki keyakinan bahwa itu memang baik, sehingga dia tidak perlu lagi dipaksa tapi meyakini. Nah, yang pertama di sini yang bisa dilakukan oleh wali kelas adalah berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Jadi kita minta ke siswa untuk bertukar pikiran apa saja peraturan-peraturan yang perlu kita taati sebagai warga kelas. Mungkin ini bisa kita terapkan saat kontrak belajar waktu di awal semester kemarin. Jadi kita punya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas atau kesepakatan belajar. Jadi kalau kita guru mata pelajaran, kita buatnya kesepakatan belajar. Kalau wali kelas mungkin dia bisa buat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Kemudian yang kedua, mengubah peraturan menjadi kalimat positif. Kemudian yang ketiga, mengaitkan peraturan menjadi nilai kebajikan. Yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Lalu berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Dan yang terakhir nanti adalah meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini ada beberapa langkah dalam bentuk keyakinan kelas. Kalau nanti Bapak Ibu ingin membuat keyakinan kelas, Ibu bisa searching di media YouTube atau di mananya, atau kita bisa berdiskusi dengan guru penggerak yang sudah ada di sekolah kita ini. Bagaimana sih membuat keyakinan kelas? Jadi kalau bisa untuk menjadi sekolah penggerak atau menanamkan kurikulum merdeka ini, kalau bisa nanti setiap kelas itu ada keyakinan kelasnya. Ya, kita buat nanti keyakinan kelas. Kita nanti bisa mungkin berdiskusi, menyiapkan bagaimana menerapkan keyakinan kelas ini. Jadi setiap kelas ada keyakinan kelasnya, sehingga nanti guru yang masuk tinggal melihat keyakinan kelasnya. Kalau ada yang kurang pas, perlu ditambahkan, nanti ditambahkan. Itu menjadi kesepakatan belajar. Nah, ini yang belum terlaksana di sekolah kita, bagaimana menerapkan keyakinan kelas. Nanti pelan-pelan kita akan coba untuk bersama-sama membuat keyakinan kelas di setiap kelasnya masing-masing. Jadi ada keyakinan kelasnya. Berikutnya di sini adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi di sini tentang kebutuhan dasar. Jadi sebenarnya manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah bertahan hidup. Contohnya adalah makanan, rumah, dan kesehatan. Kemudian ada kebutuhan akan penguasaan, yaitu harga diri, berprestasi, dan memimpin. Kemudian ada kebutuhan kasih sayang, yaitu dipedulikan dan menjadi bagian dalam kelompok. Ini merupakan kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Lalu kebutuhan akan kebebasan.
yaitu contohnya memilih, mencoba hal baru. Kemudian di sini ada bermain, humor atau tertawa, itu merupakan kebutuhan kesenangan. Jadi 5 kebutuhan ini menurut William Glasser adalah alasan seseorang melakukan perbuatan atau melakukan sesuatu adalah untuk memenuhi kebutuhan yang ini. 5 kebutuhan ini. Baik, kita ada sedikit tanya jawab lagi seperti yang tadi. Nah, ini saya akan tanya kepada Pak Ibu, kira-kira ini masuk kebutuhan yang mana? Bimo seorang anak TKB selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya. Di depan sekolahnya, menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru, Bu Ani, bingung dan seringkali lari mengejarnya. Jika respon Bimo seperti berikut. Nah, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Nah, kira-kira ini kebutuhan apa ya? Kebutuhan akan kesenangan. Jadi dia membutuhkan, artinya ada kebutuhan kesenangan. Kenapa dia lari-lari? Karena dia mungkin belum tercukupi kebutuhan kesenangannya di rumah. Lanjut. Alasan yang kedua, jika jawabannya bukan yang atas tapi yang ini. Aku kejar ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Saya ulangi. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Ya, ini mungkin jawabannya adalah cinta dan kasih sayang. Dia ingin mendapatkan cinta dan kasih sayang dari gurunya. Ini seorang anak TK ya, Bu. Nah, berikutnya, aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku. Nah, ini penguasaan karena dia menjadi seorang pemimpin. Jadi merasa dirinya hebat. Nah, ini merupakan kalau alasannya seperti ini ya. Nah, jika alasannya begini, aku bosan belajar, mewarnai terus di dalam kelas. Berarti apa nih kira-kira kebutuhannya? Tadi ada kebutuhan kasih sayang, kesenangan, cinta dan kasih sayang, penguasaan, kemudian kebutuhan bertahan hidup, satu lagi kebutuhan kebebasan. Nah, ini kebebasan ya. Ingin bebas ya, karena dia bosan, jadi ingin bebas. Nah, berikutnya satu lagi, udah habis. Pertanyaan yang berikutnya, ini kasus yang lain. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Nah, ketika jawaban Dimas adalah seperti ini, kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Nah, yang pertama, menyetir mobil itu seru. Artinya ini kebutuhan akan ya kesenangan. Jadi dia kalau alasan seperti ini berarti dia karena ingin kesenangan. Nah, jika dia seperti ini, biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Kebutuhan apa nih? Kebebasan, penguasaan atau bertahan hidup? Pengakuan. Iya, cinta dan kasih sayang karena dia ingin bersama teman-temannya. Jadi merasa diakui atau bergabung dalam kelompoknya. Itu maksudnya tadi. Jadi ini kalau dia ingin bersama teman-temannya. Kemudian alasan berikutnya, aku merasa bangga dan keren. Nah, ini mungkin kebutuhan ya penguasaan. Jadi ingin merasa keren, merasa dipuji orang. Kemudian ada alasannya lagi, aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Apa yang belum? Kebebasan atau bertahan hidup? Iya, bebas ya. Ingin pergi kemana yang aku suka, bebas. Iya. Habis. Posisi kontrol. Nah, di sini adalah posisi kontrol. Artinya ini posisi sebagai guru. Nanti Bapak Ibu bisa menilai posisi apa yang sudah atau Ibu, Bapak Ibu semuanya berada di posisi mana. Di sini ada penghukum. Biasanya kalau penghukum itu memberikan hukuman fisik ataupun verbal, nada suara tinggi, mata melotot, jari menunjuk-nunjuk, dan menghardik. Nah, ini ciri-ciri penghukum. Kemungkinan murid akan marah, mendendam ataupun agresif. Nah, mungkin kita pernah mendengar murid misalnya murid mendendam pada gurunya. Dulu saya sekolah pernah tuh mendengar jok motor gurunya sobek atau sebagainya ya kan. Nah, itu zaman saya sekolah dulu karena dendam dengan seorang guru. Kalau sekarang mudah-mudahan tidak ada lagi. Kemudian membuat rasa bersalah, menggunakan keheningan untuk membuat orang lain merasa bersalah dan tidak nyaman. Biasanya ada suaranya sedih, memelas, halus. Nah, ini sedih. Murid merasa gagal dan tidak merasa tidak sanggup membahagiakan orang lain.
Jadi dia ini memelas ini, ciri-ciri pembuat rasa bersalah. Kemudian teman, kalau sebagai teman, ciri-cirinya tidak memukul murid, namun berupaya melakukan pendekatan persuasif sebagai teman. Biasanya dia memiliki sifatnya ramah, akrab, dan bercanda, senyum dan jenaka. Ini ciri-ciri posisi kita sebagai teman. Murid akan akan bergantung dengan guru tersebut. Jadi dia hanya bergantung pada guru tersebut. Ada masalah, dicarinya guru tersebut, guru yang dia anggap teman tadi. Sedangkan dengan guru lain dia merasa jauh atau dianggapnya tidak, atau dianggapnya biasa saja. Lanjut sebagai pemantau. Nah, di sini sebagai pemantau, kalau sebagai pemantau berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Jadi guru hanya bertindak sesuai peraturan. Nada suaranya datar dan bahasa tubuhnya normal. Artinya dia datar ya, tidak ada ekspresinya, supaya murid itu menjadi segan. Itu tujuannya ya, segan karena dia sebagai pemantau. Murid akan memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar peraturan. Kemudian ini sebagai manajer, ini posisi yang paling tinggi, yang paling ideal. Guru berkolaborasi dengan murid memperbaiki kesalahan melalui restitusi, nada suara tulus dan tidak kaku. Murid mendapatkan solusi dari permasalahan. Nah, ini kira-kira posisi mana kita? Jadi posisi ideal itu adalah sebagai manajer ataupun setidaknya sebagai pemantau. Jadi kita jangan terlalu banyak ekspresi kepada siswa. Kalau sebagai teman ini sekali ya, sebagai manajer nanti kita akan sekali sebagai teman, tapi tidak terlalu dekat. Artinya kita bisa menjaga jarak. Kemudian contoh penerapan 5 posisi kontrol. Nah, ini contohnya. Misalnya hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, ini termasuk penghukum. Jadi kalau kita menerapkan ini berarti kita sebagai penghukum di sini. Hormat pada bendera selama 1 jam. Kemudian contohnya lagi sebagai pembuat rasa bersalah. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan Bapak. Nah, ini adalah ciri-ciri pembuat rasa bersalah. Jadi siswa itu dibuatnya menjadi merasa rendah diri. Kemudian contoh sebagai teman. Ini contoh sebagai teman, mungkin dia, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak ya kali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Jangan diulangi lagi ya. Ini adalah contoh guru sebagai teman. Jadi dia menganggap pelanggaran siswanya itu biasa saja, cuman berkata-kata seperti ini tadi, tolong bantu Bapak ya. Ya sudah, tidak apa-apa. Nah, itu ciri-ciri guru sebagai teman. Kemudian kalau sebagai pemantau, nah contohnya misalnya begini. Kamu sudah melanggar tata tertib, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya di koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, ini contoh guru sebagai pemantau. Nah, paling tidak kita harus seperti ini, Bapak Ibu, tegas dan sesuai peraturan. Kemudian, apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, ini kalau sebagai manajer ya. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Nah, jadi kalau sebagai manajer, kita bertanya ke siswanya. Siswanya lah yang akan memecahkan masalah. Jadi kita tanya, tahu nggak kamu kesalahan kamu? Nah, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Jadi dia yang memecahkan masalah. Kita tidak fokus kepada penyebabnya. Kenapa kamu melakukan itu? Nah, itu bukan ciri-ciri sebagai manajer. Jadi kalau manajer tidak menanyakan alasan, tapi kita menanyakan apa yang sudah kamu lakukan. Kalau dia sudah menyadari kesalahannya, saya melakukan ini Pak, saya merasa salah. Nah, kalau begitu, apa langkah selanjutnya untuk memperbaiki kesalahanmu? Jadi itu ciri-ciri seorang manajer. Jadi tidak mencari akar masalah, tapi mencari penyelesaian masalah. Nah, ini adalah tugas sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah. Nanti Bapak Ibu bisa menilai sendiri apakah saya sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, baik di rumah ataupun di tempat kerja. Apakah sama atau berbeda? Karena kadang ada yang manusia atau ada seorang yang di sekolah sebagai pemantau atau manajer, namun di rumah sebagai penghukum. Ya, anak salah pukul, ya kan? Anak salah dimarahin. Nah, jadi kita lihat sendiri, berkaca kepada diri kita sebagai apa kita. Jadi kalau bisa sama. Kalau di sekolah sebagai manajer, ya di rumah juga sebagai manajer terhadap anak didik kita. Jangan terbalik ya. Lanjut, segitiga restitusi. Nah, ini adalah salah satu cara untuk berperilaku sebagai manajer tadi, kita menggunakan restitusi. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke dalam kelompoknya dengan karakter kuat. Kemudian restitusi bukan untuk menebus kesalahan,
Restitusi adalah sebuah penawaran, bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kalau bisa setelah direstitusi, murid itu menjadi kuat. Kalau kita hukum, murid itu akan menjadi lemah. Contohnya kita hukum dia jalan jongkok, ya kan? Setelah dihukum kan dia akan disorakin oleh temannya kan? Nah, itulah penyebabnya. Maka dia jadi identitas gagal, menjadi lemah, tidak kuat lagi dirinya. Nah, kalau mungkin yang sudah sering dia menganggap dirinya biasa saja. Tapi kalau yang mungkin orangnya gampang sedih, dia akan menjadi itulah tadi terjadi pembulian, dibully temannya ya, menjadi sedih, tertekan, nah, bisa saja dia menjadi frustasi. Jadi bahayanya penghukum seperti itu. Maka kita bisa menerapkan salah satu contoh segitiga restitusi. Yang pertama langkahnya adalah menstabilkan identitas dulu. Setelah identitas yang stabil, baru kita bisa memvalidasi tindakan yang salah. Validasi berarti kita membenarkan tindakan yang salah. Lalu terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, disinilah kenapa kita harus membuat keyakinan kelas, karena nanti anak itu akan tahu nilai keyakinan apa yang sudah dilanggarnya. Nah, itu maksud dari tujuan kita membuat keyakinan kelas, supaya kita bisa menerapkan segitiga restitusi. Nah, berikutnya penerapan segitiga restitusi. Di sini ada yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, contoh perkataan yang bisa kita lakukan sebagai guru, mungkin kita yang pertama contohnya seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, itu contoh perkataan yang bisa kita gunakan. Lalu kita jawab lagi, misalnya tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa katakan, mungkin dengan kita modifikasi kalimatnya boleh. Intinya seperti ini. Kemudian kita bisa jawab, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, dengan kita berkata seperti ini, siswa tadi yang emosinya lagi meledak-meledak, dia akan merasa stabil. Dengan kita menggunakan seperti ini, oh boleh rupanya bersalah kan gitu. Lalu kita validasi tindakannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, jadi kita tanya dulu alasannya, mengapa dia melakukan hal itu, dia akan jawab alasannya. Lalu kamu patut bangga pada dirimu karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Atau boleh juga mengatakan, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi kita membenarkan yang dilakukannya, tapi di sini kita harus menambahkan sikap yang baru. Nah, misalnya contohnya ada siswa yang lagi marah dengan temannya. Kita hargai dia marah. Ya, mungkin dia ada alasannya kenapa dia marah. Tapi kita tambahkan, tapi kalau marah sebaiknya bagaimana? Kita tambahkan seperti ini untuk memvalidasi tindakan yang salah. Lalu keyakinan, di sini kita yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, kita tanyakan apa nilai-nilai umum yang telah disepakati. Nanti siswa akan menjawab keyakinan yang disepakatinya. Kemudian apa bayangan kamu tentang kelas yang ideal? Nah, dia akan menjawab bagaimana kelas yang ideal. Lalu kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, ini yang akan sering kita gunakan nanti. Kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Apakah tetap menjadi seorang yang pemalas, tukang tidur, atau menjadi seorang yang berhasil? Baik, ini merupakan mungkin ini tentang penjelasan saya mengenai budaya positif. Jadi intinya kita sebagai seorang guru berusaha untuk berposisi sebagai manajer atau setidaknya sebagai pemantau. Kalau teman tadi kita terapkan saat berbicara sebagai manajer tadi kita menggunakan bahasa sebagai teman, sehingga murid itu tadi mau berterus terang untuk menyampaikan keluhan ataupun solusi dari permasalahannya. Namun saya sedikit menampilkan tentang kegiatan restitusi karena sebagai syarat tambahan. Ini ada sebuah kasus, Suci ini tidak terima pekerjaannya selalu dicontoh oleh temannya. Ia marah dan tidak bisa menahan emosinya. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Permisi Pak, Bapak panggil saya. Iya Suci udah baik saja kan? Iya Pak, saya baik-baik aja. Ada apa ya Pak, Bapak panggil saya? Begini, tadi Bapak dapat laporan dari ketua kelas. Katanya kamu habis bertengkar ya dengan teman kamu. Kalau boleh tahu kenapa?
Iya Pak, benar. Saya kesal dengan Bella karena saat melakukan tugas, dia selalu mencontek saya. Kalau nggak dikasih, dibilang favorit. Nggak setia teman macam Pak. Oh gitu, wajar lah ya kalau kamu marah. Nah, kalau bapak di posisi kamu, bapak juga akan melakukan hal yang sama nih. Nah, terus apa yang sudah kamu lakukan terhadap Dela? Saya marah-marah Pak, dan tanpa sadar saya melemparkan bukunya keluar kelas. Oh, jadi kamu membuang bukunya. Pasti kamu punya alasan. Boleh bapak tahu alasannya? Boleh Pak, sepertinya kekesalan saya sudah pada puncaknya Pak. Saya capek mencari jawabannya, masa dia enak-enak tinggal nyariin aja. Cobalah Pak, pikirkan. Oke, wajarlah kamu melakukan tindakan seperti itu. Bapak menghargai tindakan yang sudah kamu lakukan, hanya membuang bukunya. Kan bisa saja sih kalau kamu lebih dari itu melakukan perbuatannya, mungkin bisa saja memukulnya atau sebagainya. Nah, menurut kamu, kalau membuang bukunya, kira-kira sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Tidak Pak. Nah, menurut kamu, keyakinan kelas mana yang telah tidak kamu patuhi? Saling menghargai dan menghormati sesama. Betul sekali, Suci. Nah, menurut kamu, menghormati sesama teman itu penting tidak? Penting Pak. Kalau menurut Suci, penting. Jadi keyakinan yang harus kamu lakukan pada saat ini apa? Saat kamu sedang emosi, Saya harus lebih bersabar Pak. kamu bersedia tidak memperbaiki masalah ini? Bersedia Pak, saya siap memperbaiki masalah ini. Nah, karena kamu sudah bersedia, kira-kira untuk memperbaiki masalah ini, apa yang akan kamu lakukan untuk kedepannya? Yang pastinya harus lebih bersabar, dan jika terjadi hal mencontek serupa, saya akan melaporkan ke guru ataupun wali kelas. Nah, oke, itu baru langkah yang tepat. Lain kali, kalau ada teman yang mau mencontek ataupun meniru tugas kamu, jangan langsung marah ya. Tapi kamu lakukan adalah melapor ke guru mata pelajaran ataupun wali kelas. Nah, karena masalah ini sudah selesai, jadi Suci boleh balik ke kelas. Setelah ini kamu harus semangat, jangan diulang lagi ya. Oke? Terima kasih Pak, saya izin kembali ke kelas. Iya, sama-sama. Udah. Baiklah, itu tadi merupakan salah satu skenario dalam menyelesaikan permasalahan siswa menggunakan segitiga restitusi. Mungkin masih terdapat kecanggungan ya karena kita masih baru pertama. Jadi mungkin dengan sering melakukan nanti restitusi kita akan menjadi terbiasa memiliki kosakata yang lain yang mungkin akan membuat siswa tadi mudah dalam menyelesaikan permasalahan. Mungkin demikian kegiatan saya diseminasi sebagai penerapan budaya positif atau berbagi pembelajaran terhadap materi budaya positif. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, jika terdapat perbuatan saya, perkataan ataupun penyampaian saya yang kurang sempurna, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.